Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita masuk sekarang tentang materi tentang enzim, yaitu bagian dari metabolisme sel. Jadi metabolisme sel itu tidak akan berlangsung tanpa adanya peran aktif dari enzim. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan pengertian enzim. Enzim disebut juga biokatalisator, merupakan suatu senyawa protein yang memiliki kemampuan untuk mengkatalisis. Suatu katalisis seperti enzim berfungsi meningkatkan kecepatan laju reaksi kimia, tetapi tidak ikut bereaksi. Setiap sel di dalam tubuh makhluk hidup telah dilengkapi dengan berbagai jenis enzim. Sebagai katalisator organik, enzim berbeda dari katalisator anorganik karena enzim bersifat spesifik. Artinya, satu enzim hanya dapat mengkatalisis satu jenis reaksi kimia. Enzim terbentuk dan terdapat di dalam sel, yaitu di dalam sitoplasma atau nukleus, disebut enzim intraseluler atau endoenzim. Beberapa jenis enzim lainnya dibentuk di dalam sel namun bekerja di luar sel, seperti enzim-enzim pencernaan yang disebut enzim ekstraseluler atau eksoenzim. Baik. Berikutnya adalah struktur enzim. Komponen utama enzim adalah protein, disebut apoenzim. Apoenzim disebut juga dengan apoprotein. Komponen utama bukan protein disebut gugus prostetik yang terdiri dari koenzim dan kofaktor. Gugus prostetik jika berupa zat organik disebut koenzim, sedangkan jika bahan berupa anorganik disebut kofaktor. Sedangkan gabungan dari apoenzim dan koenzim disebut holoenzim. Koenzim atau kofaktor yang terikat sangat kuat bahkan terikat dengan ikatan kovalen dengan enzim. Koenzim atau kosubstrat sama dengan substrat kedua merupakan senyawa organik non-protein. Diperlukan untuk kerjasama enzim tertentu, biasanya berupa vitamin B kompleks yang telah mengalami perubahan struktur. Koenzim memiliki berat molekul rendah, stabil terhadap pemanasan, terikat enzim secara non-kovalen. Contoh koenzim adalah tiamin pirofosfat, koenzim A, pirodoksal fosfat, dan lain-lain. Sedangkan contoh kofaktor adalah ferum plus 2, mangan plus 2, kufrum plus 2, dan zinc plus 2, dan lain-lain. Sisi aktif enzim disebut active site, yaitu bagian enzim tempat menempelnya atau berikatan dengan substrat. Nah, contohnya di sini, ini adalah enzim dan ini adalah substrat. Substrat adalah bahan yang akan diproses. Nah, bagian enzim tersebut ini adalah bagian yang aktifnya yang akan menempel dengan substrat disebut dengan active site. Sedangkan substrat juga ini mempunyai bentuk tertentu, karena itu ada yang disebut dengan enzim tertentu hanya dapat menguraikan substrat tertentu. Kalau bentuknya sudah klik, maka di sini bisa diproses. Berikutnya, bagaimana cara kerja enzim? Enzim mengkatalisis reaksi. Di sini ya. Nah, enzim mengkatalisis reaksi dengan cara meningkatkan laju reaksi. Enzim meningkatkan laju reaksi dengan cara menurunkan EA atau energi aktivasi atau energi yang diperlukan untuk bereaksi. Enzim memiliki sisi aktif, yaitu bagian enzim yang berfungsi sebagai katalis. Berikutnya, pada sisi ini terdapat gugus prostetik yang dapat diduga sebagai zat elektrofilik sehingga dapat mengkatalisis reaksi yang diinginkan. Bentuk sisi aktif sangat spesifik sehingga diperlukan enzim juga yang spesifik pula. Hanya molekul dengan bentuk tertentu yang dapat menjadi substrat bagi enzim. Agar dapat bereaksi, enzim dan substrat harus saling komplementer atau saling melengkapi. Nah, cara kerja enzim dapat dijelaskan dengan dua teori, yaitu teori gembok dan anak kunci, dan yang kedua adalah teori kecocokan yang terinduksi. Nah, baiklah kita lihat apa yang dimaksud dengan teori gembok dan anak kunci atau lock and key teori. Di sini, enzim dan substrat bergabung bersama membentuk kompleks enzim seperti kunci yang masuk ke dalam gembok. Di dalam kompleks, substrat dapat bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah. Nah, setelah bereaksi kompleks
kompleks lepas dan melepaskan produk serta membebaskan enzim. Nah, berikutnya adalah teori kecocokan yang terinduksi atau induced teori. Menurut teori kecocokan yang terinduksi, sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk aktif termodifikasi melingkupi substrat membentuk kompleks. Nah, ketika produk sudah terlepas dari kompleks, enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas, sehingga substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Kita lihat ini adalah teori kunci gembok, di mana enzim ini mempunyai sisi aktifnya ini, atau substrat active site, dan substratnya harus mempunyai bentuk tertentu. Kalau tidak bentuk seperti ini, tidak akan mengalami reaksi. Yang kedua adalah teori kecocokan induksi. Jadi, enzim yang tadinya seperti huruf E sekarang akan berubah, sisi aktifnya akan menyesuaikan diri dengan bentuk daripada substrat. Sehingga kalau sudah cocok di sini, maka substrat tersebut akan direaksikan. Berikutnya, kita lihat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yaitu pertama adalah suhu. Semua enzim membutuhkan suhu yang cocok agar dapat bekerja dengan baik. Laju reaksi biokimia meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Hal ini karena panas meningkatkan energi kinetik dari molekul sehingga menyebabkan jumlah tabrakan di antara molekul akan meningkat. Sedangkan dalam kondisi suhu rendah, reaksi terjadi lambat karena hanya terdapat sedikit kontak antara substrat dengan enzim. Namun, suhu yang ekstrim juga tidak baik untuk enzim. Di bawah pengaruh suhu yang sangat tinggi, molekul enzim cenderung terdistorsi, sehingga laju reaksi pun menjadi menurun. Enzim yang terdenaturasi gagal melaksanakan fungsi normalnya dalam tubuh manusia. Suhu optimum di mana kebanyakan enzim menjadi sangat aktif berada pada kisaran 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Tapi ada juga beberapa enzim yang dapat bekerja lebih baik pada suhu yang lebih rendah daripada ini. Baik, berikutnya, selain suhu, yang kedua adalah pH. Efisiensi suatu enzim dapat dipengaruhi oleh nilai pH atau derajat keasaman sekitarnya. Ini karena muatan komponen asam amino enzim berubah bersama dengan perubahan nilai pH. Secara umum, kebanyakan enzim tetap stabil dan bekerja baik pada kisaran 6-8, tetapi ada beberapa enzim tertentu yang bekerja baik pada lingkungan asam atau basa. Contohnya yang bekerja baik pada pH asam adalah yang ada di lambung kita, yaitu pH-nya 1-3. Berarti asam pisan. Asam banget ya. Nilai pH yang menguntungkan bagi enzim tertentu sebenarnya tergantung pada sistem biologis tempat enzim tersebut bekerja. Ketika pH menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka struktur dasar enzim dapat mengalami perubahan, sehingga sisi aktif enzim tidak dapat mengikat substrat dengan benar, sehingga aktivitas enzim menjadi sangat dipengaruhi. Bahkan enzim dapat benar-benar berhenti berfungsi. Yang ketiga adalah konsentrasi substrat. Jelas saja, konsentrasi substrat yang lebih tinggi berarti lebih banyak jumlah molekul substrat yang terlibat dengan aktivitas enzim. Sedangkan konsentrasi substrat yang rendah berarti lebih sedikit jumlah molekul substrat yang dapat melekat pada enzim, menyebabkan berkurangnya aktivitas enzim. Tapi ketika laju enzimatik sudah mencapai maksimum dan enzim sudah dalam kondisi paling aktif, peningkatan konsentrasi substrat tidak akan memberikan perbedaan dalam aktivasi enzim. Dalam kondisi seperti ini, di sisi aktif semua enzim harus terdapat substrat sehingga tidak ada tempat untuk substrat ekstra. Yang berikutnya adalah konsentrasi enzim. Semakin besar konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi akan semakin cepat pula. Konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Tentunya, selama masih ada substrat yang perlu dirubah menjadi produk. Berikutnya adalah aktivator dan inhibitor. Aktivator merupakan molekul yang membantu enzim agar mudah berikatan dengan substrat. Sebaliknya, inhibitor adalah substansi memiliki kecenderungan untuk menghambat aktivasi enzim. Penghambatan enzim dapat bersifat reversibel dan irreversibel. Inhibitor reversibel dibagi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif memiliki struktur yang sama dengan molekul substrat. Inhibitor ini melekat pada sisi aktif enzim sehingga menghalangi terbentuknya ikatan kompleks enzim substrat. Contohnya adalah gas
karbon monoksida. Inhibitor non-kompetitif dapat berlekat pada sisi enzim yang bukan merupakan sisi aktif dan membentuk komponen enzim inhibitor. Inhibitor ini mengubah bentuk struktur enzim sehingga sisi aktif enzim menjadi tidak berfungsi dan substrat ini dapat berikatan dengan enzim tersebut. Inhibitor irreversible adalah inhibitor jenis ini berikatan dengan sisi aktif secara kuat sehingga tidak bisa lepas. Enzim ini menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali ke semula. Contohnya adalah diisoprofil fluorofosfat yang menghambat kerja asetilkolin esterase. Nah, irreversible inhibitor kita lihat di sini, ini adalah enzim. Nah, ini enzim, ini adalah substrat. Nah, seharusnya ini kan masuk ke sini, ke substrat tadi gabung dengan enzim. Tetapi ini ada inhibitor. Inhibitor yang disebut dengan irreversible tersebut, ini mengganggu sisi aktif tersebut. Kalau ini gabung ke sini, berarti bentuk ini akan menghalangi masuknya substrat ke sini. Ini yang disebut dengan irreversible inhibitor. Baik, berikutnya kita lihat ini adalah inhibitor kembali. Di sini mengikatkan substrat secara normal harusnya seperti ini. Ini enzim, ini sisi aktif, ini substrat. Ini kan harusnya klik ke sini ya. Tapi di sini ada inhibitor yang bersifat inhibitor kompetitif, yaitu mirip-miripin substrat. Dia masuk ke sini, sehingga kalau substrat masuk ke sini, tidak ada yang mengganjal seperti ini, berarti tidak terjadi proses reaksi kimia. Nah, kalau inhibitor non-kompetitif tersebut, ini inhibitornya adalah akan masuk ke bukan sisi aktif, tapi bagian lain, tapi dengan masuknya bagian ini akan membentuk sisi aktif tersebut itu lebih sempit atau di sini mengalami perubahan, sehingga si substrat tersebut tidak bisa masuk. Akibatnya ini juga tidak akan melakukan reaksi kimia. Baik, ciri-ciri enzim berikutnya. Ciri-ciri enzim adalah merupakan katalisator, merupakan protein, bekerja secara khusus, diperlukan dalam jumlah sedikit, dapat bekerja bolak-balik, dapat digunakan berulang kali, rusak oleh panas, dan bekerjanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Yang pertama sebagai biokatalisator. Reaksi di dalam tabung reaksi seringkali memerlukan katalisator untuk mempercepat proses reaksi. Di dalam sel juga terdapat katalisator. Ya, salah satunya adalah enzim. Enzim hanya dihasilkan oleh sel-sel makhluk hidup sehingga disebut sebagai biokatalisator. Protein. Enzim adalah suatu protein. Dengan demikian, sifat enzim sama dengan protein, yaitu dapat rusak dalam suhu tinggi dan dipengaruhi oleh pH. Berikutnya, enzim berikutnya adalah bekerja secara khusus. Enzim bekerja secara khusus artinya enzim tertentu hanya dapat mempengaruhi reaksi tertentu, tidak dapat mempengaruhi reaksi lainnya. Zat yang terpengaruhi oleh enzim disebut substrat. Substrat adalah zat yang bereaksi. Oleh karena macam zat yang bereaksi di dalam sel sangat banyak, maka macam enzim pun banyak. Baik, berikutnya dapat digunakan berulang kali. Enzim dapat digunakan berulang kali karena enzim tidak berubah pada saat terjadi reaksi. Suatu molekul enzim dapat bekerja berkali-kali, sehingga enzim tersebut tidak rusak. Jika enzim rusak, enzim tersebut harus diganti. Oleh karena itu, enzim pun hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Rusak oleh panas, enzim dapat rusak oleh panas karena enzim adalah suatu protein. Rusaknya enzim oleh panas disebut dengan denaturasi. Kebanyakan enzim rusak pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Jika tidak telah rusak, enzim tidak dapat berfungsi lagi walaupun pada suhu normal. Tidak ikut bereaksi, enzim hanya diperlukan sebagai mempercepat reaksi, namun molekul enzim itu sendiri tidak bereaksi. Bekerja bolak-balik atau bekerja dapat balik, umumnya enzim bekerja secara dapat balik, artinya suatu enzim dapat bekerja menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa lain dan sebaliknya juga bekerja menyusun senyawa itu menjadi senyawa seperti semula. Kerja enzim dipengaruhi 3 faktor. Lingkungan. Contohnya, berikutnya adalah cara penamaan. Berdasarkan nama substrat ditambah dengan ase, yang berikutnya adalah berdasarkan proses kimia yang terjadi. Itulah yang menjadi bahasan pokok tentang enzim yang termasuk ke dalam biokatalisator. Jadi, nanti kita lihat juga ada video tentang bagaimana enzim tersebut bisa bekerja.
yaitu baik secara teori, lock and key, maupun industri.